Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul rangkaian seri dan paralel. Nah, arus listrik adalah ramai diperbincangkan setelah Alexander Volta menemukan baterai yang menghasilkan listrik. Akibat dari penemuan itu, diciptakan berbagai sel listrik dan baterai, mulai yang sederhana sampai yang canggih hingga sekarang. Baterai listrik dapat menghasilkan arus jika terminal baterai dihubungkan dengan jalur penghantar yang kontinu dan disebut rangkaian listrik. Nah, ini dia gambar dari rangkaian seri dan paralel. Baterai listrik dapat menghasilkan arus jika terminal-terminal baterai dihubungkan dengan jalur penghantar yang kontinu dan disebut rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada baterai digambarkan pada gambar di bawah ini, yaitu baterai dengan simbol garis yang lebih panjang menyatakan terminal positif dan yang pendek yaitu terminal negatif. Nah, di sini dia ada rumusnya, di mana AQ adalah muatan yang melewati konduktor pada suatu lokasi pada jangka waktu tertentu. Satuan dari arus listrik adalah coulomb per detik atau dinamakan ampere. Satuan terkecil yang digunakan adalah mikroampere. Nah, di sini yang pertama yaitu ada hukum Ohm, yaitu hambatan dan resistor. Salah satu cara untuk menghasilkan potensial adalah dengan baterai. Menentukan dengan eksperimen bahwa arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial V yang diberikan ke ujungnya. Makin tinggi hambatan kawat, maka akan semakin kecil arus yang mengalir untuk suatu tegangan atau V. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa semakin besar tegangan listrik, maka arus yang mengalir akan semakin besar. Akan tetapi, besarnya arus listrik tidak hanya tergantung pada tegangan, tetapi ada besaran lain yang mempengaruhi, yaitu hambatan atau R yang diberikan kawat terhadap aliran elektron. Nah, makin tinggi hambatan kawat, maka akan semakin kecil arus yang mengalir untuk suatu tegangan V. Oleh karena itu, arus berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga didapatkan rumusan di mana R adalah hambatan kawat atau suatu alat lainnya. V adalah beda potensial yang melintasi alat tersebut, dan I adalah arus listrik. Hubungan ini sering dituliskan biasanya dan disebut oleh hukum Ohm. Nah, ini adalah resistor. Resistor digunakan untuk mengendalikan arus listrik yang memiliki nilai mulai dari kurang dari 1 ohm. Terdapat dua resistor, yaitu resistor gulung kawat yang terdiri dari kumparan kawat halus dan resistor komposisi yang biasanya terbuat dari karbon semikonduktor. Nah, inilah dia gambar dari resistor. Rangkaian listrik, rangkaian resistor seri. Ketika sebuah atau lebih jika dihubungkan dari ujung ke ujung dikatakan dihubungkan secara seri seperti terlihat pada gambar 2.7. Pada rangkaian seri, jika sejumlah muatan Q keluar dari hambatan R, muatan Q juga pasti akan masuk resistor R2. Jadi muatan dengan jumlah yang sama melewati kedua resistor pada selang waktu tertentu. Nah, inilah dia gambaran seri paralel. Berikut bahan yang disediakan dalam pembuatan rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, bola lampu 4 buah, yang kedua fitting bola lampu kecil 4 buah, yang ketiga baterai besar 2 biji, yang keempat akrilik, yang kelima papan kayu atau triplek, yang keenam tempat baterai, yang ketujuh lem kayu, 8 kabel penjepit 12 buah, dan 9 kabel jumper kanan, 10 soket banana 8, 11 solder, dan 12 kawat emal. Nah, berikut cara membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini pembuatan yang pertama yaitu rangkaian seri. Pertama, buatlah potongan akrilik ukuran 4 cm x 14 sebanyak 2 buah dan lipatlah sisi kanan dan kiri masing-masing lebar lipatan 2 cm. Lubangi akrilik sebanyak 3 lubang seperti pada gambar di samping. Yang kedua, buatlah rangkaian soket banana dan fitting bola lampu yang direkatkan
disolder menggunakan kawat emal. Yang ketiga, rangkaian soket banana dan fitting diletakkan pada akrilik dan dipasang bola lampu kecil. Yang keempat, susunlah rangkaian dan baterai pada papan triplex seperti gambar di samping. Yang kelima, hubungkan kutub negatif baterai pada lubang A dan kabel kedua dari lubang B dan C. Yang keenam, hubungkan kabel ketiga dari lubang D ke kutub positif baterai. Setelah dihubungkan, mata lampu yang ada di dalam rangkaian akan menyala. Yang ketujuh, lain juga akan mati. Hal ini terjadi karena rangkaian disusun secara seri. Yang kedua, ada rangkaian paralel. Dengan cara pembuatannya, yang pertama, susunlah rangkaian seperti pada langkah 1-4 rangkaian seri praktikum. Yang kedua, susunlah rangkaian seperti gambar di samping baterai. Dan yang ketiga, hubungkan kabel pada kutub negatif baterai ke lubang A, kabel kedua dari lubang A ke lubang B. Yang keempat, hubungkan kabel ketiga dari lubang C ke lubang D dan kabel keempat dari lubang D ke kutub positif pada baterai. Apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang rangkaian seri dan paralel. Semoga video kali ini dapat dimengerti dan dipahami.